Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restesa Anggraini dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pergerakan sendi. Jadi apa sih itu sendi? Jadi sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Sendi berperan penting dalam sistem gerak. Tanpa persendian, tentunya manusia kesulitan untuk menggerakkan tubuh, berjalan, atau memegang benda. Bahkan, sekedar menolehkan kepala hingga berbicara pun tak lepas dari bantuan persendian. Macam-macam sendi pun cukup beragam. Ada beberapa sendi dalam tubuh yang hanya memberikan pergerakan, namun tetap saja sangat berfungsi untuk memberikan kestabilan pada tubuh kita. Tempat pertemuan dua tulang adalah biasanya disebut persendian, yang berperan dalam mempertahankan kelenturan kerangka tubuh. Tanpa persendian, kita tidak mungkin bisa melakukan berbagai hal aktivitas dalam keseharian kita. Sendi adalah struktur tubuh manusia di mana mempertemukan dua tulang atau lebih. Ini berfungsi untuk memastikan kerangka tubuh tetap menyatu dan dapat bergerak bebas. Jenis sendi dalam tubuh dilihat dari jangkauan geraknya. Sendi terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama sendi mati. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa atau misalnya kolagen. Sendi ini tetap pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan pergerakan. Contoh sendi mati yang paling mudah dikenali adalah sendi di tengkorak bayi. Saat bayi, bagian tulang-tulang tengkorak di ubun-ubun disatukan secara fleksibel dengan sutura dan kemudian mengeras menjadi tulang saat usia bayi bertambah besar. Contoh lainnya adalah jaringan fibrosa yang menghubungkan tulang gigi dan tulang rahang. Kemudian yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku merupakan bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contoh sendi kaku adalah sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Bagian ini sedikit bisa digerakkan meskipun terbatas. Kemudian yang ketiga, sendi gerak atau biasanya disebut dengan sendi sinovial. Berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku, sendi gerak memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga, jaringan fibrosa dan cairan pelumas atau cairan sinovial pada sendi membuat tubuh lebih mudah bergerak. Sendi gerak sendiri memiliki banyak jenis sesuai tipe gerakannya, yaitu yang pertama, sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Yang kedua, sendi geser. Jadi sendi geser bisa dikenali dari di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, kiri, dan ke kanan, serta gerakan ke depan dan juga ke belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal ujung ibu jari. Kemudian yang keempat, sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka lalu ditutup. Kemudian contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok atau yang disebut dengan ulna. Kemudian sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang membentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Dan yang terakhir, sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar.
Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat atau seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatu tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis pergerakan sendi. Apabila ada materi yang salah saat saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.